girls, welcome back to Sunspec Creations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan ngebahas mengenai apa saja mata kuliah di PPG Busana. Tapi sebelum kita mulai ngebahas, aku mau minta maaf dulu nih kalau misalnya nanti ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang gak enak atau ada jeda aku diem. Karena durasi video ini mungkin bakalan panjang banget dan aku gak bisa edit karena perangkat aku yang kompatibel, tapi kan konten harus tetap naik ya. Semalam aku belum jadi upload karena keteter banget sama tugas dan tag video. Jadi hari ini aku usaha naikin videonya, tapi dengan keterbatasan ya itu tadi, tidak ada editing lebih oke. Karena perangkat aku kurang kompatibel, jadi videonya error terus kalau diedit. Jadi memang teman-teman harus merhatiin dengan baik nih. Paling aku ngebantu timestamp di bagian-bagiannya aja. Tapi untuk subtitle ini nggak ada. Jadi minta maaf dulu ya. Nah, kita lanjut. Jadi mata kuliah PPG di Busana itu apa aja sih? Nah, di semester satunya ini ada pendidikan kewirausahaan, ada prinsip pengajaran dan asesmen, ada pemahaman tentang peserta didik, inovasi kejuruan, filosofi pendidikan Indonesia, praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMK, sama PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, kita bahas yang pertama nih, pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan ini belajar bagaimana tentang kewirausahaan itu sendiri. Tapi kan Kak, kewirausahaan gampang. Nah, kita nggak hanya belajar mengenai kewirausahaannya, tapi kita belajar bagaimana menerapkan model PJBL di kewirausahaan, bagaimana memotivasi siswa di pembelajaran kewirausahaan. Jadi karena SMK itu pasti bisa, SMK hebat dan siap kerja. Jadi kita sebagai gurunya itu di PPG juga diajarkan bagaimana sih mengajarkan pendidikan kewirausahaan di SMK. Saking pentingnya kewirausahaan ini sampai dibikin mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Oh ya, disclaimer dulu, kalau pendidikan kewirausahaan ini hanya akan kalian temukan di jurusan vokasi. Kalau memang ada jurusan lain yang nonton video ini, pasti ini nggak bakal relate sih, karena memang di sini tuh ada beberapa mata kuliah yang hanya bisa kalian dapatin kalau kalian itu jurusan vokasi dan PPG-nya itu PPG vokasi. Kayak busana, boga, rias, atau mesin, elektro, bangunan, dan lain-lain. Jadi itu dia, di pendidikan kewirausahaan. Terus, yang kedua nih, ada prinsip pengajaran dan asesmen di SMK. Nah, di prinsip pengajaran dan asesmen di semester 1 ini nanti belajarnya apa itu pembelajaran. Pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, pembelajaran itu harus berdasarkan lingkungan sekitar, berdasarkan budaya, berdasarkan teknologi, dan lain-lain. Terus nanti belajar juga mengenai CP, mengenai ATP, mengenai model-model pembelajaran. Nah, selama ini kita hanya tahu model pembelajaran itu kan PJBL dan PBL kan. Ternyata kalau di SMK itu ada yang lain. Ini turunan dari PJBL. Ada TEFA atau Teaching Factory, ada kewirausahaan juga, terus ada kelas industri, dan ada ya PJBL itu sendiri. Jadi ada 4 gitu. Kemudian kalau memang saya ada yang lupa, boleh dikoreksi ya guys. Karena memang agak buru-buru nih tag videonya demi teman-teman. Mau ngejar tugas lagi. Nah, kemudian ada, oh ya, selain itu di prinsip pengajaran dan asesmen ini tetap ada mempelajari tentang asesmen ya. Asesmen ini apa Kak? Asesmen ini tuh lembar-lembar penilaian. Juga soal-soal. Misalnya asesmen formatif, asesmen diagnostik di awal, asesmen formatif di akhir, asesmen sumatif untuk ujian akhir semester biasanya. Nah, ini tuh masuk ke asesmen. Terus asesmen-asesmen di luar itu kayak untuk nilai psikomotorik, untuk menilai afektif atau sikap, dan terutama ya untuk menilai pembelajaran tadi, yang tes-tes sumatif tadi itu kan tetap butuh asesmen gitu, dan penilaian lainnya. Kemudian ada pemahaman tentang peserta didik. Jadi di sini kita belajar mengenai gaya belajar siswa, apakah selain visual, audiovisual, dan kinestetik ternyata ada banyak model lain gitu. Ada banyak tipe gaya belajar yang dimiliki siswa dan itu ada banyak banget kalau mau kita bahas. Terus kita belajar mengenai
sekolah, gimana kenyamanan sekolah, gimana guru kita dulu, kita mau jadi guru seperti apa. Pokoknya di sini kita tuh benar-benar mempelajari tentang peserta didik. Jadi ketika kita udah belajar tentang peserta didik ini, kita bisa nih menerapkan model atau metode pembelajaran yang cocok. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan ini tadi, prinsip pengajaran dan asesmen. Asesmennya gimana sih kalau peserta didiknya kayak gini, pengajarannya harus gimana sih kalau peserta didiknya kayak gini. Jadi memang mata kuliah itu saling berkaitan dan berkesinambungan, bersinggungan gitu. Nah, lalu kemudian ada inovasi kejuruan. Nah, inovasi kejuruan ini kita belajar mengenai inovasi di kejuruan itu sendiri. Kayak teknik ini kan nggak jauh-jauh dari inovasi ya, sangat pekat gitu. Kalau misalnya di busana, gimana sih cara bikin pola biar praktis dipakai, nggak perlu revisi-revisi lagi gitu. Atau gimana sih teknologi yang bisa digunain untuk di tata busana untuk mempercepat dan mengefisienkan pembelajaran gitu. Nah, ini kita belajar di sini nih, di inovasi. Inovasi ini kita lebih belajar ke kreativitas sama inovasinya. Di sini tuh lebih ditekankan itu kayak apa yang akan kamu lakukan kalau kayak gini-gini, apa yang akan kamu buat kalau misalnya gini-gini. Jadi nih, kalau kamu adalah orang yang kreatif dan suka inovasi, ini jurusan, ini mata kuliah yang pas buat kamu, inovasi kejuruan. Pokoknya nanti kamu dituntut banyak inovasi di sini. Kemudian ini, oh ya, sebelum kita beralih ke filosofi, ini inovasi kejuruan, aku ada videonya, pembuatan media pembelajaran tekstil tuh. Itu mata kuliah inovasi kejuruan. Oh ya, dan kalau teman-teman pengen tahu nih, tugas-tugas apa yang aku kerjain atau salah satu contohnya, bisa cek video PPG. Di situ rata-rata dan kebanyakan mengenai tugas-tugas aku dibanding materi kayak gini gitu. Materi yang teman-teman harus tahu. Kalau misalnya dia ada bacaannya series, itu penjelasan mengenai PPG. Jadi kalau teman-teman memang pengen belajar PPG, apa-apa aja sih yang harus diketahui kalau mau PPG busana atau PPG vokasi, baca aja yang seri 1, seri 2, ikutin aja. Itu runut kok, berurut. Tapi kalau teman-teman lihat nanti ada yang filosofi pendidikan, inovasi kejuruan, atau yang lain, itu tugas-tugas aku yang aku upload aja. Dibanding gak ada konten daripada YouTube aku juga nganggur, itu tugas-tugas yang aku upload. Nah, kemudian kita lanjut ke filosofi pendidikan. Nah, ini filosofi ini paling banyak sih aku upload tugasnya. Ini kebanyakan kita belajar mengenai filosofi pendidikan Indonesia, bagaimana pendidikan di Indonesia, sejarah pendidikan di Indonesia, kurikulum yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai ke kurikulum merdeka yang terbaru. Dan saya ngetek video ini, dan ini tayang, itu udah ada wacana kurikulum merdeka yang baru, tapi belum diterapin. Dan kalau diterapin, pusing sih sebenarnya. Karena kita aja masih belum kenal banget nih sama yang kurikulum merdeka, tiba-tiba udah ada yang baru lagi gitu. Terus kita belajar mengenai apa sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini nilai-nilai filosofis dan Pancasila kita ini diuji di sini nih, di filosofi pendidikan. Dan menurut aku ini memang mata kuliah yang penting. Kenapa? Di sini nih bakal ketahuan kita ini sebenarnya cocok nggak jadi guru. Ini jadi guru ini memang keinginan kita nggak? Atau kita ikut PPG ini hanya sekedar sertifikat? Atau sekedar biar dapat uang aja gitu. Kalau kalian benar-benar memahami ini, kalian bakalan tahu sih apa sih tujuan kalian. Dan kalau memang tujuan kalian itu agak melenceng, mohon dikoreksi kembali, mohon diperbaiki kembali. Jangan sampai niat yang hanya pengen dapat sertifikat doang, malas ngajar, atau nanti bahkan cuma makan gaji buta. Itu bakalan ngorbanin anak-anak yang memang dia serius dan mau belajar gitu. Kalaupun memang semalas-malasnya kalian ngajar, tolonglah bimbing yang benar-benar niat belajar itu. Sayang ilmu yang kalian dapat. Karena yang bisa lolos PPG ini, yang masuk PPG ini pasti bukan orang sembarangan. Dia harus melewati tes administrasi, melewati tes tertulis ya, komputer. Itu ada banyak soalnya dan nggak semua orang lolos. Belum lagi tes wawancara. Dan kalau kalian diterima di sini, tolong jangan disia-siain, tolong jangan main-main. Maaf ya guys, cercel. Kemudian next ini ada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 di SMK. Nah, PPL ini seperti kita S1 tapi lebih oke lagi. Jadi kita PPL di sini tuh berapa ya? Ini kalau misalnya di semester 1 itu seminggu kuliah, seminggu itu di sekolah atau di kampus.
Jadi tuh nih 1 minggu kuliah, 1 minggu di sekolah. Tapi ini tergantung kampusnya masing-masing nih. Ini juga ada saya bahas di video sebelum-sebelumnya, ini sering kali saya bahas. Di sini nanti kita diawali dengan kegiatan orientasi dulu, baru observasi, baru nanti kita itu, kalau yang di semester pertama itu asistensi sih. Jadi kita itu ngebuat RPP, ngebuat modul ajar, kemudian kita melihatlah bagaimana cara guru mengajar gitu. Kalau di PPL 1 tuh masih kayak gitu. Walaupun nanti kejadian di lapangan nggak seperti itu. Kalau kayak kami, karena pamong kami sibuk orangnya, beliau itu waka sarana prasarana, dan beliau punya 35 jam pembelajaran. Itu seminggu full banget tuh. Jadi beliau kadang-kadang nggak sempat masuk, karena memang ada aja tuh kejadian. Asbes jatuh, pasti pamong kami yang dihubungin, ada sampah di belakang sekolah dibuang sama orang lain, pamong kami yang dihubungin, dan lain-lain. Jadi memang kami masuk kelas terus gitu, dan pamong kami mempercayakan itu sama kami. Kalau saya alhamdulillah punya pengalaman mengajar gitu. Jadi bisalah ngehandle, sekalian belajar gitu kan. Memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar gimana cara jadi guru yang baik, bukan malah mengeluh. Kemudian yang terakhir ada mata kuliah PPKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini dia mata kuliahnya ini nggak ada masuk ke kelas, dia ini hanya online, kita kerjakan di LMS. Jadi kalau teman-teman mau menyelesaikan dalam 1 hari pun bisa. Karena isinya ini, materinya ini pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Misalnya kalau teman kena pelecehan itu apa yang harus kita lakukan, apakah kita ngeviralin, atau kita adukan sama pihak kampus, atau kita adukan polisi, atau gimana, kayak gitu-gitu sih pertanyaannya. Kalau hal itu kejadian di kita, di kawan kita, apa gimana, hanya itu sih pertanyaannya. Jadi ini PPKS-nya gampang. Oke. Nah, mata kuliah semester 2, yang pertama ada praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 di SMK, ada proyek kepemimpinan, ada seminar PPG, ada prinsip pengajaran dan asesmen 2, ada pembelajaran sosial emosional, dan ada pendidikan berbasis teknologi terkini. Nah, walaupun di sini kelihatannya gampang ya, hanya ada 6 mata kuliah, tapi ini lebih berat lagi guys. Ini ada PPL 2 di SMK, isinya ini yang pertama itu adalah orientasi, baru observasi, terus langsung mengajar terbimbing. Jadi kita ngajar dan diperhatiin sama pamong, yang abis itu selanjutnya ada mengajar mandiri, kita ngajar sendiri tanpa dibimbing, tanpa dilihat pamong, kemudian nanti ada refleksi atau apa gitu. Kami belum sampai tahap itu. Jadi itu nanti, ini udah yang ngajarnya, jadi RPP udah siap, langsung ngajar nih di PPL 2. Kemudian ada proyek kepemimpinan. Tapi sebelum kita masuk ke proyek kepemimpinan, di PPL ini PPL 1 atau PPL 2, ini tugasnya banyak. Jadi nanti banyak laporan-laporan yang harus ditandatangani basah gitu. Ini ada saya singgung di video sebelumnya, jadi bisa teman-teman cek mengenai biaya kemarin tuh. Karena banyak ngeprint itu nanti di sini di PPL, karena banyak berkas-berkas yang harus ditandatangani. Apalagi kalau misalnya dosen pembimbing sama guru pamongnya itu bukan tipe yang ngasih tanda tangan digital, harus tanda tangan basah, makanya bakalan banyak ngeprint tuh. Kemudian kita masuk ke proyek kepemimpinan. Nah, di proyek kepemimpinan ini kita di sini tuh banyak ngeluarin biaya karena proyeknya ini tuh berhubungan sama masyarakat. Entah itu masyarakat atau sekolah, terserah. Yang penting proyeknya itu bermanfaat. Kalau kayak kami itu penerapan inovasi, kayak pemanfaatan kertas bekas dalam pembuatan canting cap batik. Di sekolah kami terapin. Itu biayanya 1 jutaan. Dan kebetulan kami hanya 4 orang, jadi biayanya tuh lumayan gitu. Kalau misalnya orangnya lebih dari itu, bakalan ringan sih kalau orangnya banyak. Dan biasanya memang banyak, tapi karena kami dikit nih yang tata busana, memang cuma 4 orang di Unimed, jadi ya begitulah. Jadi pandai-pandai ngatur strategi sih. Ini juga udah saya bahas di sebelumnya menyangkut biaya. Jadi kalau memang ada pertanyaan mengenai biaya di mata kuliah ini, bisa cek video sebelumnya, series berapa tuh. Bisa dicek di video itu udah dibahas sangat-sangat rinci. Kemudian ini ada seminar PPG. Nah, di seminar PPG ini itu isi mata kuliahnya adalah membahas apa nih pembelajaran yang bermanfaat dan berguna, yang menarik dan berguna. Terus yang menarik tidak berguna, yang tidak berguna tapi menarik, dan tidak menarik dan tidak berguna.
mengenai semua mata pelajaran ini mulai dari semester 1, mengenai mata kuliah ini mulai dari semester 1 sampai semester 2 ini. Jadi itu ditanyain di seminar. Terus nanti ada disuruh kita ada disuruh membuat mengenai desain pembelajaran dan itu nanti bakal diseminarkan. Nah, detail seminar PPG ini gimana? Bisa teman-teman lihat di TikTok atau di YouTube ya, udah banyak banget nih mengenai seminar PPG. Jadi saya hanya bisa menjelaskan sampai situ karena kan saya belum mengalami nih, kami belum seminar PPG karena ini kami masih di semester 2, masih berjalan. Nah, kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen. Ini sama seperti yang semester 1 tapi lebih kompleks. Di sini tuh udah masuk ke modul ajarnya. Udah CP, ATP, lebih berat lagi karena bikin modul ajar itu bukan modul ajar biasa, tapi gimana bikin modul ajar PJBL, modul ajar TEVA, modul ajar kelas kewirausahaan, modul ajar kelas industri. Jadi itu udah sekompleks itu sih. Nah, kemudian di sini ada pembelajaran sosial emosional atau PSE. Di sini itu kita belajar mengenai emosi, baik itu siswa maupun kita sendiri atau kita pribadi. Mata kuliahnya lumayan ringan sama kayak pemahaman peserta didik. Di sini tuh menanyakan kayak apa yang kalian rasakan kalau kayak gini, apa yang kalian rasakan kalau kayak gitu. Bagaimana kalian mengatasinya kalau siswa kayak gini, bagaimana kalian mengatasinya kalau siswa kayak gitu. Pokoknya ini berhubungan dengan psikologi sih, sosial emosional. Ini ringan kok mata kuliahnya, lebih sering kayak tonton film ini, apa pendapat kalian mengenai itu, bagaimana gurunya, bagaimana siswanya. Jadi benar-benar ya sosial emosional. Dan kemudian di sini ada pendidikan berbasis teknologi terkini. Nah, kalau tadi kan inovasi kejuruan lebih ke kreativitas dan inovasi. Ini berbasis teknologi, ini semuanya pokoknya berbasis teknologi nih. Pokoknya kerahkan dan keluarkan semua kemampuan kalian mengenai teknologi di sini. Bikin asesmen pakai Quizzes, bikin PowerPoint untuk kita presentasi pakai Canva atau pakai Gmail, atau pakai apapun lah, Google Sites dan lain-lain. Terus kalau mau buat asesmennya pakai apa, pakai yang lain, ini pokoknya semua dimasukin di sini nih, atau pakai AR, mau pakai VR, mau pakai AI. Tapi itu memang. Jadi itu semua dimasukin di sini sih. Lalu 3 mata kuliah ini, prinsip pengajaran asesmen, PSE sama PBTT ini semua menyuruh kita untuk ngebuat modul berdasarkan apa yang mereka lakuin, terutama yang ini, yang 2 ini. Jadi dalam modul itu kayak kita harus kasih kata-kata nih, penerapan PSE-nya itu apa ya, terus penerapan teknologinya itu di mana ya. Jadi memang ya Masya Allah. Nah, lalu per mata kuliah ini itu nggak hanya gitu doang guys. Jadi tiap mata kuliah ini itu terdiri dari beberapa topik. Misal kita ngambil yang ini, PSE ini tadi kan. Itu terdiri dari 5 topik nih. Topik pertama seperti ini, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL. Yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran CASEL. Topik 3 itu experiential learning. Topik 4-nya experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Topik 5 itu school well-being. Jadi 5 topik ini harus diselesaikan dalam 1 semester. Yang 1 semester ini terdiri dari berapa? Terdiri dari 4 bulan. Jadi teman-teman bagi ini 4 bulan dengan 5 topik gimana? Pasti rada keter kan? Nah, ini PSE baru kayak gini nih. Kalau PBTT itu ada 4 topik, kalau PPA itu ada 6 topik, PPL 2 itu ada 7 topik. Nah, pusing-pusing lah tuh. Nah, nextnya, abis itu belum selesai guys. Terus, tiap topik ini terdiri dari beberapa bagian. Yaitu sesuai dengan nih, merdeka, kayak kurikulumnya. Jadi kita masih di PSE tadi, topik 1. Arti-arti dari merdeka ini dia. M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu eksplorasi konsep, R-nya itu ruang kolaborasi, D-nya itu demonstrasi kontekstual, E-nya itu elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, A-nya itu aksi nyata. Lalu struktur pembelajaran merdeka di PPG itu kayak mana sih? Nah, kalau mulai dari diri itu adalah refleksi awal untuk mengenali pemahaman dan pengalaman sebelumnya terkait pembelajaran. Jadi ini lebih ke pertanyaan pemantik, misalnya PSE. Pertanyaannya kayak gini, pernah nggak kamu merasa emosi dengan sesuatu? Kalau pernah, apa halnya?
Lalu bagaimana kamu mengatasinya? Nah, mulai dari diri itu ya selalu yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka memantik kita untuk masuk ke topik yang akan kita pelajari. Nah, kemudian di sini ada eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini inti materinya. Ini bisa apa ya? Memang melalui modul, tapi isinya nanti ada video atau bahan ajar dan lain-lain. Di sini lebih ke teorinya, teori dan materi nih. Kalau PSE dikit nih teorinya, yang banyak itu PPA sama PBTT, eksplorasi konsep. Nanti di sini juga di eksplorasi ini tuh ada tugasnya tuh. Tergantung. Biasanya kalau PPA kemarin eksplorasi ini kalau mulai dari diri ini pertanyaannya bisa 1 sampai 6 pertanyaan, tapi dia mudah. Eksplorasi konsep ini kayak latihan kita gitu. Ini pertanyaannya kami terakhir paling banyak apa ya? Dari A sampai G. Banyak kan? Dari A sampai G. Dan itu bukan pertanyaan yang gampang. Kayak apa yang dimaksud dengan CP? Coba buat contoh CP gitu-gitu. Ini eksplorasi konsep nih. Kemudian ini eksplorasi konsep ya seputar teori yang mereka tanyain, tapi ya banyak gitu. Kalau skala banyak-banyak, ada yang nggak ada yang dikit, tergantung. Nah, kalau ruang kolaborasi ini tuh lebih seringnya tuh kelompok, jadi diskusi sama teman-teman sebaya atau diskusi dengan dosen. Biasanya memang langsung berkelompok, terus ruang kolaborasi ini kaitannya dengan demonstrasi sih. Nanti ruang kolaborasi ini kita udah dapat jawaban suatu pertanyaan. Nanti bakal kita presentasiin di demonstrasi. Walaupun nanti ini ruang kolaborasi ini itu berbeda sama demonstrasi ini. Kadang-kadang dia ruang kolaborasi dan demonstrasinya tidak berkaitan. Ruang kolaborasi yang ngediskusiin apa, demonstrasi nanti ada tugas baru gitu. Nah, kalau di sini kan menerapkan konsep dalam suatu situasi nyata atau simulasi sesuai konteks. Nah, ini suka-suka mereka sih. Ada nanti yang kita disuruh mempresentasikan yang di ruang kolaborasi. Ada yang tiba-tiba dia punya tugas sendiri gitu. Jadinya banyak kan tugasnya. Ya, begitulah PPG. Lalu ada elaborasi pemahaman. Di sini nih, kalau yang ini agak gampang sih. Kalau elaborasi agak ya, karena nggak semuanya gampang. Ini kayak mengembangkan pemahaman melalui latihan, penugasan, atau analisis studi kasus. Nah ini, kadang-kadang dia kasih latihan, kadang-kadang kasih tugas, kadang-kadang dia hanya minta kita untuk ngajuin pertanyaan aja. Apa nih pertanyaan sekiranya setelah mempelajari topik ini, pertanyaan apa sih yang pengen kalian tanyain, coba diskusiin gitu. Lalu ada koneksi antar materi. Ini lebih sering ngebuat mengenai mind mapping, mengenai peta konsep, sama ya, mind mapping, peta konsep, atau infografis nih, koneksi antar materi. Jadi kita disuruh nih mengaitkan materi yang dipelajari dengan topik sebelumnya atau dengan mata kuliah lainnya atau pengalaman pribadi dan sehari-hari, tapi dalam bentuk infografis, dalam bentuk mind mapping, dalam bentuk kreatif lah gitu. Kebanyakan kayak gitu, rata-rata. Lalu ini ada aksi nyata. Nah, kalau aksi nyata ini penerapan langsung dalam bentuk aksi nyata di sekolah atau lingkungan sekitar untuk memberikan dampak. Bener. Jadi mereka nanti minta kayak berdasarkan berdasarkan ruang kolaborasi dan demonstrasi yang sudah kalian buat, coba terapkan itu secara pribadi dan laporkan hasilnya di sini. Biasanya kayak gitu aksi nyata. Atau kayak berdasarkan topik yang udah kita pelajari, coba rancang Anda akan ingin menjadi guru seperti apa. Gitu-gitu nih aksi nyata. Kemudian ini kita lanjut bahas penjelasan mengenai mata kuliah langsung dari LMS. Sebenarnya saya pengen ngebahas ini tuh langsung di sini. Mau saya satuin videonya, tapi berhubung ini udah 25 menit durasinya, kayaknya bakal saya bedain deh. Nanti teman-teman juga bosen dan takutnya perangkat saya, tab saya juga tidak bisa ngedit karena terlalu banyak durasinya. Jadi bakal di next ya guys, di next video. Oke, kita sampai di akhir. PPG bukan cuma kuliah biasa, tapi ajang kita naik level sebagai guru profesional. Tugasnya banyak, tapi semuanya membentuk kita jadi lebih siap di lapangan. Walaupun kadang terasa berat, semua itu demi masa depan kita sebagai pengajar yang lebih baik. Nah, kalau kamu calon peserta PPG, mana mata kuliah yang menurut kamu bakal paling berat? Komen di bawah ya. Dan kalau memang ada yang mau kalian tanyain, boleh tanyain di bawah, pasti aku balas komennya. Dan thank you udah ngedengerin penjelasan aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai gambaran asli LMS itu gimana, topiknya tadi berapa, tugas-tugasnya gimana. Masih dalam konteks yang sama ya nanti PSE. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.